Pada video kali ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Sebelum lanjut, dalam video ini kita akan memahami hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Pembahasan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi ruang lingkup A. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, serta pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Terdapat dua prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dana atas beban APBD, dan prinsip yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dana atas beban APBN. Selanjutnya, mari kita mulai dari membahas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat 7 pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri atas pajak kendaraan bermotor yang disingkat PKB, bea balik nama kendaraan bermotor yang disingkat BBNKB, pajak alat berat yang disingkat PAB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disingkat PBBKB, pajak air permukaan yang disingkat PAP, pajak rokok, dan option pajak mineral bukan logam dan bantuan yang disingkat option pajak MBLB. Jenis pajak sebagaimana huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf E merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Sekedar informasi yang diinformasikan bagi yang belum tahu apa itu option, maka perlu diketahui bersama option adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Selanjutnya, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang disingkat PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disingkat BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu yang disingkat PBJT, pajak reklame, pajak air tanah yang disingkat PAT, mineral bukan logam dan batuan yang disingkat pajak MBLB, selanjutnya pajak sarang burung walet, option PKB, dan option BBNKB. Jenis pajak huruf A, huruf D, huruf E, huruf H, dan huruf I merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Selanjutnya kita bahas transfer ke daerah atau TKD. TKD terdiri atas DBH, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.
Anggaran TKD ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN. Rincian alokasi TKD menurut provinsi, kabupaten atau kota ditetapkan dalam peraturan presiden. Selain ke-6 TKD tersebut, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar. Selanjutnya mengenai pengelolaan belanja daerah. Pengelolaan belanja daerah dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah diatur bahwa pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Program sebagaimana dimaksud disinkronkan dan diharmoniskan dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya mari kita bahas secara singkat pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah. Hal ini pada intinya mengatur tentang pemberian kewenangan kepada daerah untuk melakukan pembiayaan utang daerah. Pembiayaan utang daerah terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Pembiayaan utang daerah tersebut digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembayaran utang daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri. Dan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 tahun anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD. Dalam hal tertentu, kepala daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan. Pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya tidak kalah penting, mari kita bahas tentang sinergi kebijakan fiskal nasional. Pemerintah menyinergikan kebijakan fiskal nasional. Sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD, dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, dan sinergi bagan akun standar. Pemerintah daerah menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan presiden, dan tentunya peraturan perundang-undangan. Rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud mempertimbangkan berbagai usulan program strategis daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. Demikian hal-hal umum yang bisa
kami share, kami bagikan dalam video mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun detail dari penjelasan mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat daerah akan kita bagi dalam video-video selanjutnya, dan diharapkan semua yang tertarik dengan masalah keuangan negara, keuangan daerah, dan pemerintahan secara umum tetap stay di video-video kami selanjutnya, masih di channel Petualang Ide, satu-satunya channel yang concern tentang keuangan negara, keuangan daerah, dan pemerintahan secara umum. Demikian video kali ini, dan seperti biasa salam khas channel ini. Tetap semangat!